Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Andaru Renaldi dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2020. NIM saya 1602620033. Di sini saya akan menjelaskan tentang renang. Yang saya jelaskan tentang renang gaya bebas, teknik bernapas, teknik meluncur tanpa gerakan kaki, dan meluncur dengan gerakan kaki. Mari simak videonya. Tarik nafas dari mulut, buang melalui hidung. Masukkan wajah sampai batas hidung sebanyak 5 kali. Kalau sudah berani, masukkan wajah semuanya sama dengan yang tadi sebanyak 5 kali juga. Sekarang meluncur tanpa gerakan kaki, posisi membelakangi tembok, salah satu kaki ditekuk ke tembok, tangan lurus di depan, ambil nafas dari mulut, masukkan kepala. Sekarang pegang pinggir kolam, posisi badan telungkup, kepala di atas permukaan, gerakan kaki dari pangkal paha, lutut bergantian ke atas dan ke bawah, punggung kaki lurus. Ini adalah gerakan kaki menggunakan papan atau pelampung. Kepala diangkat dengan pernapasan. Ini adalah video gaya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Andaru Renaldi. NIM saya 1602620033. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2020. Pada hari ini saya akan menjelaskan cabur atletik. Saya menjelaskan tentang start. Start itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu start jongkok, start berdiri, dan start melayang. Pertama, start jongkok. Start jongkok di atletik memiliki peran penting untuk menentukan hasil akhir. Start jongkok biasanya dilakukan dalam lari jarak pendek. Macam-macam lari jarak pendek disesuaikan jarak tempuh, yaitu 100 meter, 200 meter, hingga 400 meter. Meski jarak yang ditempuh terbilang pendek, teknik berlari tetap harus diperhatikan. Macam-macam start jongkok itu ada dibagi 3. Start jongkok pendek, start jongkok menengah, start jongkok panjang. Untuk start jongkok pendek, untuk melakukan start pendek, posisi tangan sedikit lebih lebar dari bahu dan posisikan ibu jari membentuk huruf V. Untuk start jongkok menengah, dalam melakukan start menengah kurang lebih hampir sama seperti start pendek, yakni dengan meletakkan tangan lebih lebar dari bahu. Yang terakhir, start jongkok panjang. Untuk menggunakan start panjang, caranya juga hampir sama dengan start pendek, namun yang membedakan adalah peletakan kaki yang di depan berjarak 40 cm dari garis start. Kemudian ada start berdiri. Start berdiri adalah jenis start yang digunakan dalam cabang lari jarak menengah dan lari jarak jauh dengan panjang lintasan 800 meter, 1500 meter, 5000 meter, dan 10.000 meter. Pada lari jarak menengah terdapat 3 nomor lari yang dilombakan, yakni nomor lari jarak 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Karena jarak yang cukup panjang, maka perlu memperhatikan kecepatan dan stamina dari seorang pelari. Start lari jarak menengah menggunakan start berdiri. Teknik dalam melakukan start cukup menentukan keberhasilan pelari untuk bisa memenangkan perlombaan. Yang ketiga ada start melayang. Start melayang adalah jenis start yang digunakan hanya pada nomor lari estafet. Start tersebut digunakan pada pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Adapun untuk pelari pertama menggunakan start jongkok.
Untuk melakukan start melayang dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama yaitu dengan cara tanpa melihat atau sering disebut non-visual, dan kedua yaitu dengan cara melihat atau sering disebut visual. Cara non-visual, pelari tidak akan melihat tongkat yang diterimanya dari pelari lain. Cara ini biasanya digunakan pada lari estafet dengan panjang lintasan 4x100 meter. Sedangkan dengan cara visual, pelari akan melihat tongkat sambil berlari yang diberikan oleh pelari lainnya. Teknik visual ini biasanya digunakan pada lari estafet yang memiliki panjang lintasan 4x400 meter. Start melayang di sini berarti dilakukan sambil berlari. Ketika pelari sudah mendapatkan tongkat estafet, maka bisa langsung berlari sekencang mungkin untuk menyerahkan tongkat ke pelari selanjutnya atau menuju ke garis finish jika pelari tersebut merupakan pelari terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Andaru Rinaldi dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2020. NIM saya 1602620033. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak ritmik. Gerak ritmik merupakan suatu gerakan senam yang dapat dilakukan tanpa maupun menggunakan alat. Gerakan dilakukan secara berirama berdasarkan ritme disebut gerak ritmik. Gerak ritmik terbentuk dari suatu koordinasi gerak antar anggota tubuh. Pengertian tentang gerak ritmik bisa diambil dari pengertian kata gerak dan kata ritmik. Gerak ritmik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak langkah kaki, gerak ayunan lengan, dan gerak ritmik menggunakan pita. Mari kita lihat videonya. Ya, gerakannya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu ditutup, tutup, buka, tutup, buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Andaru Rinaldi dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2020. NIM saya 1602620033. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji diri. Apa uji diri itu? Uji diri adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan diri sendiri, yang kemudian diuji satu persatu dari mulai kelebihan maupun kekurangan terlebih dahulu. Misalnya, yang kita tidak berani melakukan roll depan, handstand. Jadi kita memulainya dari awal tahap pertama. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Andaru Rinaldi dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2020. NIM saya 1602620033. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela diri. Apa itu bela diri? Bela diri merupakan salah satu bentuk pertahanan diri yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Selain sebagai pertahanan diri, bela diri juga dapat dipelajari sebagai pengolah tubuh untuk menjaga kesehatan. Menguasai olahraga bela diri membuat kita siap dengan jurus pembelaan diri, siap secara mental dan fisik. Bela diri biasanya dipersiapkan untuk serangan-serangan yang mengancam keselamatan diri. Olahraga bela diri adalah perpaduan aktivitas fisik dengan unsur seni, teknik, membela diri, dan olahraga serta olah batin. Mari simak videonya. Saya akan memperagakan teknik pukulan dan pertahanan. Pertama kuda-kuda dulu, tangan di sini, pull. Caranya itu tangan satu kiri di kepal bergantian. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan sama kuda-kuda. Gerakannya itu secara bergantian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Andaru Rinaldi dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2020. NIM saya 1602620033. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan apa itu permainan. Permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain. Sebuah barang atau sesuatu yang pada umumnya digunakan untuk hiburan atau kesenangan, dan kadang-kadang digunakan sebagai alat pendidikan. Sejak 2600 sebelum Masehi, permainan adalah bagian universal dari pengalaman manusia dan hadir dalam semua budaya. Simak video berikutnya. Dalam video permainan ini, saya menggunakan bola tenis dan menggunakan keranjang. Kalau tidak ada keranjang, kardus bisa. Jadi cara bermainannya tuh begini. Masukkan bola tenis ke dalam keranjang. Begitu. Nah, permainan ini bisa dilakukan di pasar malam atau bisa dipertandingkan dalam perlombaan 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Andaru Rinaldi dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2020. NIM saya 1602620033. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan aktivitas pengembangan diri. Aktivitas pengembangan diri itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, dan minat, serta karakteristik peserta. Mari simak video selanjutnya. Aktivitas pengembangan diri yang saya lakukan adalah push up. Selain mendapatkan aktivitas pengembangan diri, dapat menguatkan otot tangan, perut, dan dada. Pertama, letakkan tangan di bawah, terus luruskan kaki ke belakang.